Siang, kenapa Ren mengarah ke kediaman Zia? Ren mengumpat kesal pada saat melihat layar ponselnya. Posisi sang adik sedang menuju ke kediaman Zia. Semenjak ia bertekad memisahkan Zia dan Ray atas permintaan mamanya, lelaki dingin itu telah mengintai keduanya. CO tampan itu mengikuti Zia melalui pantauan anak buahnya dan memasang aplikasi pengintai di ponsel adiknya. Pagi ini, betapa terkejutnya Rin saat mendapati Ray tengah menuju apartemen yang baru disewa Zia. Tanpa buang waktu, pria gagah itu segera meraih kunci mobilnya, segera melesat ke kediaman Zia. Ray sialan, kenapa dia begitu sulit melupakan Zia? Apa perlu aku mengirim wanita itu ke luar negeri agar adikku itu berhenti mengejarnya? Gumam Rain kesal setelah memberi wejangan pada adiknya semalam dengan cara menjelek-jelekan Zia. Rain heran kenapa sang adik masih berniat mengejar gadis itu. Tak akan Rain biarkan Ray menggila. Ia harus mengancam sang adik agar berhenti mengharapkan Zia. Setibanya di apartemen Zia, Ren dibuat meradang. Bagaimana tidak, lelaki dingin dan kasar itu disuguhi pemandangan yang membuat darahnya naik ke ubun-ubun. Dari tempatnya berdiri, Ren menyaksikan dengan jelas sang adik ingin memaksa Zia. Tanpa bisa dicegah, Ren berlari sekencang-kencangnya dan segera menarik tangan Ray sebelum adiknya itu sempat. Apa kamu sudah gila? Bentak Rain menahan emosi yang sedang meletup-letup di dadanya. Hati Rain panas melihat Ray nyaris. Lepaskan aku, Kak. Aku harus membuktikan kalau Zia belum bersama pria manapun. Dia pasti berbohong soal tanda merah itu. Itu pasti dibuat agar aku membencinya. Tapi nyatanya aku tak bisa jauh dari Zia. Aku harus memilikinya detik ini juga, Kak. Hanya itulah caranya agar Zia tak bisa lepas dariku lagi. Jerit Ray menjelaskan niatnya. Penuturan Ray tadi sontak membuat Ray naik darah. Ia menoleh ke arah Zia yang saat ini terduduk di lantai sambil menyilangkan kedua tangannya. Artinya beberapa waktu lalu Ren berniat menodai Zia hingga gadis itu sangat ketakutan seperti itu. Namun yang membuat Ren dua kali lebih kesal adalah kepasrahan wanita itu, seolah benar-benar ingin merasakan permainan Ray. Rasa kesal itu begitu menggunung hingga akhirnya ia memutuskan akan memberi pelajaran pada Zia setelah selesai mengurus adiknya. Apa kamu sudah gila? Kamu akan melakukan kejahatan. Kalau begitu namanya. Dia sudah tidur dengan pria lain. Apa kamu bodoh mau bersama wanita kotor itu? Desis Ren meluapkan kemarahannya baik pada adiknya maupun pada Zia yang terbilang sangat gatal, selalu menggoda pria di sekitarnya. Mendengar kata-kata yang terucap dari bibir Ren, hati Zia perih. Dirinya bukanlah wanita kotor seperti yang dituduhkan. Justru Renlah yang menghancurkan harga dirinya. Ren yang jahat dan laknat telah merusak masa depannya. Hati Zia teriris, hidupnya serasa tiada berguna. Kenapa baik Ray maupun Rain sama-sama jahat padanya? Itu membuatnya tertekan. Sempat Zia terpikir untuk pergi sejauh-jauhnya agar tak bisa ditemukan oleh dua beradik itu lagi, karena percuma rasanya ia pergi meninggalkan kontrakan lama dan menyewa apartemen tersembunyi. Kalau pada akhirnya ia juga masih bisa ditemukan oleh dua orang itu, bagaimana ia bisa tenang? Sepertinya ia harus pergi ke luar kota agar tidak bertemu lagi dengan dua orang yang menyengsarakannya karena cinta mama mertuanya pada Ray membuat Ren yang sangat mencintai mamanya jadi tega menodai dan merusaknya. Tangis Zia pun pecah, tak terbendung lagi. Melihat Zia mulai menangis, Ray berniat mendekati wanita yang ia cintai tersebut. Zia, jangan menangis.
Maafkan aku ya. Namun sayang, Ren tidak mengizinkannya mendekati Sia. Sang kakak terus mencengkram bajunya, menghalangi untuk menghambur mendekati Sia. Lepaskan aku, Kak. Sia menangis. Aku ingin memeluknya, jerit Ray berontak. Ray naik pitam, ia menyeret sang adik menjauh dari gadis yang mengacaukan ketentraman keluarganya. Berisik semuanya karena kamu, tahu nggak? Sekarang juga kamu pulang. Jangan lagi datang menemuinya. Mata Ray memancarkan kemarahan. Ia tak ragu memelototi kakaknya. Aku tetap akan datang, Kak. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Kalau dia tidak menjadi milikku, maka dia tidak boleh menjadi milik pria lain. Ren gelap mata mendengar ucapan sang adik. Hatinya menggelegak panas saat dengan lantangnya Ren mengatakan akan memperjuangkan Sia dan membuat tak satu pun pria memiliki gadis itu. Seketika dan tanpa bisa mencegah apa yang akan ia lakukan, tangan Ren tiba-tiba sudah melayang di udara dan tak ragu meninju wajah adiknya sendiri, diiringi makian kasar yang terlontar dari bibirnya. Ray tidak menyangka kalau sang kakak bisa melayangkan tinju di wajahnya. Seumur hidup, sang kakak belum pernah menyakitinya. Tapi kenapa hari ini kakaknya terlihat begitu emosional? Kenapa kakak memukulku, Kak? Seru Ray, memegangi salah satu pipinya yang sakit. Ren menatap sang adik dengan tatapan tajam, seolah ingin melenyapkan lalu memarahi sang adik dengan nada kasar. Karena hanya dengan cara itulah aku bisa membuatmu sadar kalau dia tidak bisa lagi kamu miliki. Dia sudah tidur dengan laki-laki lain dan tak akan aku biarkan kamu menyentuh perempuan murahan seperti dia. Sekarang juga pulang. Aku tidak mau pulang, Kak. Kakak tidak bisa melarangku. Ray bersikukuh tak mau pergi dari kediaman Sia. Oke, kalau kamu tidak mau pulang dan terus-terusan membuat sedih mama, maka jangan salahkan aku kalau aku akan merebut perusahaan yang diwariskan oleh papamu untukmu. Aku sudah jengah melihat kamu seperti ini. Jadi, kalau kamu ingin mempertahankan perusahaan kamu dan menjadi CEO serta pemiliknya, maka jangan ganggu Sia lagi. Jika kamu berani mengganggunya lagi, maka jangan salahkan aku. Kakakmu ini akan merebut perusahaan itu menjadi milikku, sehingga kamu akan menjadi gelandangan di luar sana. Kak, apa kakak sudah gila? Bagi Ray tak habis pikir mendengar ancaman sang kakak. Sekarang juga pergi. Jangan sampai aku berpikir untuk melakukan kejahatan yang cukup besar, yaitu menyabotase semua bisnis kamu hingga perusahaanmu pailit dan jatuh ke tanganku. Geram Rain emosi. Sekuat tenaga ia menahan agar tidak memukul adiknya lagi. Kak, aku pergi. Aku bilang pergi. Hardik Rain garang. Dengan sangat terpaksa, Ray mundur jenak. Ia tahu tidak bisa melawan kekuasaan sang kakak yang memang jauh lebih handal dibanding dirinya, karena sang kakak sudah menjalankan bisnis jauh sebelum dirinya. Ray mulai terjun ke dunia bisnis hanya karena ingin menikahi Sia, sehingga dirinya berubah menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab, bukan seorang anak mamah yang manja seperti biasa. Sepanjang perjalanan menuju ke perusahaan, tak hati-hatinya Ren menoleh ke arah wanita cantik yang sudah mulai mengacaukan hidupnya. Sejak awal ia mengenal wanita ini ketika sang adik memperkenalkannya sebagai kekasih. Sejak saat itu pula nama wanita ini terus-terusan mengganggu pikirannya, bukan karena tertarik, tapi karena ia kesal dan marah padanya. Bagaimana tidak marah kalau sang mama tiada hentinya meracuninya, membuatnya menganggap wanita ini wanita nakal, penggoda, non materialistis yang akan memoroti harta Ray. Belum lagi sang mama selalu saja menangis memohon padanya untuk membantu memisahkan Ray selamanya dari perempuan yang tampaknya memiliki keahlian memikat lelaki di sekitarnya. Kenapa dia terus-terusan mengusik pikiranku? Gumam Ren tak mengerti. Yang ia rasakan kali ini bukan hanya perasaan marah,
kesal dan geram saja. Ada hal baru yang tidak bisa ia deskripsikan, dan itu benar-benar mengganggunya. Wanita cantik itu saat ini sedang berpaling, menoleh ke arah jendela mobil. Sepertinya masih begitu syok akan apa yang terjadi tadi pagi, di mana baik adiknya maupun dirinya nyaris saja melakukan kekerasan padanya. Rain juga tidak menyangka kenapa bisa melakukan hal impulsif tadi hanya karena kesal dan geram serta panas hati melihat Ray nyaris melakukan apa yang pernah ia lakukan dulu pada wanita ini. Setengah mati, Rain berusaha menepis semua pikirannya tentang Zia dan kembali memfokuskan diri untuk bekerja sebaik-baiknya di perusahaan dan akan terus membuat jarak yang begitu lebar agar sang adik tidak bisa mendekati wanita yang berada di sampingnya ini lagi. Kita sudah sampai, buruan turun. Aku tidak mau terlihat sedang bersamamu di depan para staf. Ke depannya, aku akan membiarkan kamu menyetir mobil kamu sendiri. Jangan pergi satu mobil lagi dengan manajer Rafli. Kata-kata berisi larangan itu meluncur begitu saja di bibir Ren dan ia tidak bisa menariknya lagi. Itu sukses membuat membelalak tidak percaya. Bagaimana mungkin iblis tersebut melarangnya pergi dengan manajer Rafli dengan satu mobil kalau meetingnya ada di tempat yang sama? Itu tidak masuk akal, Ren. Bagaimana mungkin aku pergi sendirian tanpa manajerku, sedangkan meeting kami ada di restoran yang sama? Zia tak bisa tidak memprotes atasan gilanya itu. Mata Ren spontan melotot tajam pada Zia. Dari bibirnya langsung meluncur kata-kata kasar. Aku yang CO? Apa kamu, ha? Apa kamu mau manajer Rafli ku pecat sekalian? Zia menggeleng keras, lalu memohon pada Ren agar tidak memecat manajernya. Jangan lakukan itu, ku mohon. Karena itu, jangan membantahku. Aku akan meminta seseorang untuk mengambil mobilmu dan membawanya ke sini. Ingat, meeting nanti kamu harus pergi sendiri tanpa manajer Rafli. Tegas Ren lantang. Zia tak habis pikir dengan tingkah Ren, apa yang akan ia katakan pada manajer Rafli. Nanti ketika lelaki tampan itu mengajaknya untuk meeting di restoran ataupun di kafe dengan para klien, akan sangat tidak sopan untuk menolak ajakannya dan menyetir sendiri. Apa ia berterus terang saja kalau lelaki sinting ini yang melarangnya untuk pergi bersama, tapi itu tidak mungkin ia lakukan. Apa yang harus kukatakan pada manajer Rafli, Ren? Aku tidak punya alasan untuk menolak ajakannya. Ren menatap Zia dengan tatapan garang. Aku tidak mau tahu. Pikirkan saja alasannya sendiri. Yang jelas, aku tidak mengizinkan kamu pergi berdua saja dengan manajer Rafli. Sudah cukup kamu menggoda laki-laki. Aku tidak mau kamu mempengaruhi semua staf laki-lakiku di sini. Zia tercengang tanpa sadar. Mulutnya mencaci lelaki laknat itu. Sinting, kamu memang benar-benar sinting, Ren. Rena darah. Kembali ia mencengkeram dagu Zia dengan kasar. Jaga mulut kamu, jangan buat aku emosi ya. Masa depanmu ada di tanganku. Ingat itu. Zia tertawa getir. Apa aku masih memiliki masa depan? Semuanya sudah hancur karena kamu. Diam, bentak Ren geram. Turun sekarang. Jangan membuatku terus-terusan naik darah. Ingat, aku akan memperhatikanmu. Jangan sampai aku melihat kamu naik ke mobil manajer Rafli. Paham? Zia tak mau lagi berdebat. Ia lelah, hatinya sakit. Gadis itu bergegas turun dari mobil Ren sebelum mobil itu mencapai perusahaan. Sambil berlari kecil, Zia melangkahkan kakinya menuju gedung yang masih cukup jauh di ujung sana.
Ia menahan nangisnya, tak ingin kesedihannya dilihat oleh orang lain, terutama staf perusahaan.